Itulah hakikat kebahagiaan, Dam. Hakikat itu berasal dari hati kau sendiri. Ayah Dam dari novel Ayahku Bukan Pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam literasi. Dengan senyum semangat dan 1000 kata bermakna, halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefira Gafaragila dari SMA Negeri 1 Bukit Teja. Hadirnya saya di sini, saya akan meresensi buku. Dari banyaknya buku yang pernah saya baca, ada satu judul yang menarik perhatian saya serta membuat saya bertanya-tanya, apa sih arti kasih sayang dari novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Buku ini berjudul Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Buku ini diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011 dengan halaman sebanyak 304 halaman. Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie adalah salah satu novel yang populer di Indonesia. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Beliau juga menulis banyak novel populer lainnya yang berjudul Negeri Para Pencipta, Bumi, Bulan, Matahari, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan meresensi salah satu buku beliau yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Novel ini menceritakan tentang seorang anak bernama Dam yang tumbuh dengan cerita-cerita dari sang ayah. Namun, seiring bertambah usia, Dam mulai tidak percaya dengan cerita ayahnya. Di sekolah, Dam sering diejek teman-temannya, terutama Jarjit, yang iri karena sering dibanding-bandingkan dengan Dam oleh orang tuanya. Suatu hari, ayah Dam memberitahu kalau klub bola sang kapten akan bertanding di kotanya. Karena tahu Dam sangat menyukai sang kapten, akhirnya ayahnya mengizinkan Dam menonton pertandingan secara langsung. Setelah lulus SMP, Dam disekolahkan di Akademi Gajah yang berada di tempat terpencil. Di sana, Dam menjalani kehidupan baru bersama teman-temannya. Saat mendapatkan hukuman karena melakukan pelanggaran, yaitu membersihkan perpustakaan bersama Retro, Dam menemukan buku-buku yang berkaitan dengan cerita ayahnya, sehingga membuatnya curiga kalau ayahnya selama ini berbohong. Dam kemudian mendapat hukuman karena mencuri buku perpustakaan. Ia memilih bekerja membantu masyarakat sekitar untuk membayar denda sekaligus mengumpulkan uang demi pengobatan ibunya. Namun, saat sedang di akademi, Dam dipanggil pulang karena keadaan ibunya memburuk. Setelah operasi, ibunya meninggal dunia. Sejak itu, hubungan dengan ayahnya menjadi renggang karena Dam menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Setelah lulus kuliah, Dam menikah dengan Tani dan memiliki 2 anak bernama Zaz dan Kon. Ayah Dam kemudian tinggal bersama keluarga kecil mereka. Ayah Dam sering bercerita kepada cucu-cucunya, namun Dam tidak suka dan pernah mengusir ayahnya dari rumah. Suatu hari, ayah Dam ditemukan pingsan di dekat makam sang istri. Kemudian, ayah Dam dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Hari kemudian, ayah Dam meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, akhirnya semua cerita ayah Dam terbukti benar adanya. Dam sangat menyesal karena dulu ia sempat tidak percaya dengan cerita-cerita sang ayah. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, karena penulis sering menggunakan kata aku. Alur yang diceritakan pada novel ini menggunakan alur maju mundur, karena penulis menceritakan masa kini dan masa lampau. Kelebihan novel ini adalah cerita yang menginspirasi dan menyentuh hati. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan kalimat yang sederhana namun tetap bermakna. Dalam novel ini juga memuat berbagai kalimat yang bermakna yang membuat kita termotivasi dan menyadari pentingnya arti kasih sayang dan kejujuran. Menuliskan alur secara rapi yang membuat pembaca seolah-olah menjadi tokoh di dalamnya. Selain itu, penulis juga membuat para pembaca seolah-olah merasakan emosi tokoh di dalamnya. Di balik kelebihan novel ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu terdapat beberapa kalimat yang sulit diartikan makna sebenarnya. Yang kedua yaitu penulis menulis bagian cerita terlalu panjang sehingga membuat para pembaca bosan saat membacanya. Setelah membaca novel ini, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak semua hal harus dipahami secara langsung. Terkadang nasihat orang tua harus dicermati dan diteladani terlebih dahulu untuk mengetahui makna di baliknya. Novel ini juga mengajarkan kita untuk tidak saling menduga-duga hal yang belum pasti, serta mengajarkan rasa kepercayaan kepada orang lain. Untuk keseluruhan, novel Ayahku Bukan Pembohong ini adalah novel yang patut digemari oleh banyak orang karena berisi tentang motivasi, pelajaran hidup, dan moral yang baik. Novel ini direkomendasikan untuk remaja yang berusia 15 tahun ke atas karena biasanya anak yang di bawah umur 15 tahun mudah merasa bosan ketika menemukan bacaan yang memiliki banyak halaman.